saya berperan sebagai seorang CEO. Perkenalkan, nama saya Alivia Tintia, saya sebagai software engineering. Dan saya Renata Lingkungan, saya berperan sebagai analisis. Saya Nila Ali, berperan sebagai programmer. Saya Presiden Mahalu, berperan sebagai desainer. Dan saya Salmi Kamambo, berperan sebagai tim software tester. Alivia, sistem informasi saya ini sangat lambat. Pertama, penggajian secara terlambat serta kemajuan cuti. Ini masih manual. Saya butuh sistem baru ini dalam bulan ini. Secepatnya dalam bulan ini. Dan meskipun semuanya berjalan mulus dan efisien, saya tidak mau ada rasa tanggung. Paham? Masuk. Selamat pagi, Bu. Kita punya 2 bulan untuk sistem HRD baru. Fokus. Dan untuk Reina, Anda harus menambahkan semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari HRD secepatnya. Oke, siap, Bu. Saya akan langsung membuat konteks diagram DFT untuk melihat lingkup sistem secara keseluruhan dan kemudian memecahnya menjadi diagram level 1. Kita harus fokus pada modul, penggajian, dan cuti. Oke. Baik, untuk Freshly, pastikan Anda juga membuat panduan style yang ketat. 2 bulan. Baik, saya harus memastikan desainnya pengguna kita adalah HRD dan semua karyawan. Tampilannya harus minimalis dan mudah diakses di mobile. Oke, dan tolong informasikan kepada Naila bahwa dia harus mempersiapkan kerangka arsitektur yang kuat dan scalable. Oke, Bu. Nanti kami akan sampaikan kepada Naila. Terima kasih. Freshly, ini use case diagram untuk modul cuti. Aktornya di sini ada karyawan, supervisor, dan admin HRD. Alurnya karyawan mengajukan supervisor menyetujui, admin memverifikasi. Di antar muka, kita harus memastikan notifikasi persetujuan ini agar bisa menonjol. Saya sudah memvisualisasikannya, Reina. Untuk karyawan, kita akan menggunakan dashboard cuti dan progress bar yang jelas. Saya sudah ajukan menunggu persetujuan atau disetujui. Saya sudah membuat prototype high fidelity ini. Dan sekarang kita harus meminta pendapat Naila. Oke, kalau begitu kita harus pergi ke ruangan Naila. Baik. Prototipe Anda sangat bagus, Mas Sherlyn. Namun Reina, pada aktiviti diagram untuk penggajian saya lihat ada loop yang sangat kompleks di bagian perhitungan pajak. Apakah kita perlu memodelkan ini sebagai service oriented arsitektur atau SOA, mikro layanan, atau monolith? Ini memang bahasa pemrograman yang saya gunakan. Oke, baik. Berdasarkan analisis data, kita akan menggunakan SOA. Naila, fokuslah pada Node.js untuk kecepatan prologasi layanan pembagian. Baiklah, Reina, saya akan mulai coding struktur backend pertama. Testa baik mode login
dan password reset sudah siap. Saya menjalankannya, seharusnya aman. Jangan percaya diri dong, Pak. Tugas saya menemukan yang tersembunyi. Saya mulai dari black box testing dengan mencoba login menggunakan input yang tidak valid. Sekarang white box testing, saya melihat kode di fungsi validasi password Anda di sini. Anda hanya menggunakan operator not equal tanpa hasil yang memadai. Ini celaka. Astaga, Anda benar. Saya fokus pada fungsionalitas dan melupakan enkripsi yang kuat. Kesalahan fatal. Selain itu, di webbox ini saya dapat info hitungan cuti tahunan Anda tidak mencakup kondisi atau karyawan baru kurang dari 3 bulan. Itu adalah bug logika. Bolivia, modul utama sudah diuji secara menyeluruh. Semua bug kritis sudah diperbaiki dan diverifikasi. Oke, baiklah Tessa. Untuk Freshly, tolong dilihat tampilannya bagaimana? Siap Bu. Saya sudah menerapkan responsif, desain sepenuhnya, prototype, final siap untuk diserahkan ke CEO David. Baiklah, sepertinya saatnya kita menyerahkan sistem ini kepada CEO David. Luar biasa, antarmukanya sangat bersih dan dari Pak Freshly. Pengajuan cukup ini hanya butuh 2 kedudukan dan Naila. Kecepatan pemrosesan datanya jauh lebih baik. Ini juga berkat perencanaan matang dari analisis kita yang Polina beserta dengan ujian ketat dari desa. Tinggalnya satu, sistem ini akan meningkatkan efisiensi kantor kita secara drastis. Proyek